Rupanya kasus pesantren yang viral itu berbuntut panjang. Kiai Imad mengecam aksi yang dilakukan Trans TV karena liputannya yang negatif terhadap Islam. Kiai Imad minta Chairul Tanjung beserta krunya untuk meminta maaf. Bahkan disuruh membuat tayangan untuk membersihkan nama baik salah satu kiai ini. Dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas dan kepada pemilik Trans 7, Chairul Tanjung, untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Lebih dari 5 juta anak-anak bangsa hari ini belajar di pondok pesantren. Tidak terhitung juga sudah berapa banyak anak-anak bangsa yang lulus dari pondok pesantren dan kini berkiprah membangun Indonesia. Saya merasa keberatan dan sekarang juga saya nyatakan boikot atas Trans 7. Islam itu indah dan tayangan-tayangan yang lain mendiskreditkan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya innallah. Assalamualaikum. Kami kurang tahu masalah ini. Namun apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan orang ini ada benarnya. Sebab jasa pesantren beserta santrinya begitu besar pada negeri ini. Pesantren insya Allah selamanya akan menjadi salah satu jangkar utama pendidikan nasional kita. Lebih dari 5 juta anak-anak bangsa hari ini belajar di pondok pesantren. Tidak terhitung juga sudah berapa banyak anak-anak bangsa yang lulus dari pondok pesantren dan kini berkiprah membangun Indonesia. Bahkan kalau kita baca sejarah, jauh sebelum proklamasi, di pondok pesantrenlah nilai-nilai kebangsaan itu disemaikan. Karena itu di dalam perang besar di Surabaya tanggal 10 November, dari puluhan ribu laskar yang ada, itu mayoritas adalah para santri yang dikerahkan oleh para kiainya untuk berjuang membela tanah air. Karena itu saya mengecam keras tayangan dalam sebuah TV swasta yang nyata-nyata sangat mendiskreditkan dengan narasi yang sangat melecehkan dan menghina pondok pesantren. Menghina simbol pondok pesantren yaitu para kiai dan juga memberikan framing yang sangat negatif terhadap beberapa tradisi yang ada di dalam pondok pesantren. Tradisi yang sebenarnya kalau diletakkan dalam konteksnya, kita akan memahami itu. Bahwa itu adalah bagian dari proses pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren. Tentu saja ini bukan berarti bahwa pondok pesantren semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada yang perlu diperbaiki. Bukan seperti itu. Banyak hal yang memang kita harus benahi. Sebagaimana di lembaga-lembaga pendidikan kita juga secara keseluruhan, bukan hanya pondok pesantren. Lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan tata cara kita bernegara, berbangsa, banyak hal yang perlu kita perbaiki. Namun, itu bukan berarti dengan seenaknya membangun narasi negatif terhadap pondok pesantren dan memframing pondok pesantren dengan hal-hal yang tidak baik. Saya mengecam keras hal seperti ini dan ini tidak boleh terulang lagi. Yang melakukannya harus bertanggung jawab secara moral dan juga secara hukum. Kenapa mereka tidak memberitakan para habaib saja yang begitu viral di perilaku mereka di negara kita? Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukum. Kok pesantren yang banyak jasanya untuk kita semua? Sekarang Kiai Imad juga ikut bersuara atas kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemberitaan Trans 7 tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat, maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Tangerang Banten dan Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas dan kepada pemilik Trans 7, Chairul Tanjung, untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia
yang telah melahirkan para generasi-generasi ulama, para kiai secara lumintu dari Wali Songo sampai hari ini, yang dengan Pondok Pesantren Keislaman Indonesia hari ini menjadi umat Islam yang mencintai negara, umat Islam yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksistensi Pondok Pesantren adalah sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Siapapun orang yang ingin mendiskreditkan pondok pesantren dan memarginalkan pondok pesantren harus kita lawan. Saya, Haji Hamdan Suhaimi, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, Tirtayasa, Serang, Banten, menyatakan keberatannya atas Trans 7, atas tayangan yang melecehkan pesantren dan kiai-kiai pesantren, terutama Masyayikh Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo. Saya merasa keberatan. Dan sekarang juga saya nyatakan boykot atas Trans 7. Sekarang juga boykot Trans 7. Nah, bagaimanakah kondisi Trans 7 para santri turun ke jalan untuk demo agar mereka semua mendapatkan keadilan? Bahkan, perkara ini laporannya sudah diterima oleh kepolisian. Coba kalian simak. Islam itu indah dan tayangan-tayangan yang lain mendiskreditkan. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung Trans 7 Jakarta Selatan pada Rabu 15 Oktober 2025 sebagai respon terhadap tayangan program Expose Unsensor yang dinilai menyinggung pesantren dan kiai. Tanggal 15 Oktober 2025, Saudara M, pekerjaannya wira swasta, itu datang membuat laporan polisi tanggal 15 Oktober tentang dugaan peristiwa pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan atau syarat. Siapa yang dilaporkan? Terlapornya dalam penyelidikan. Siapa yang menjadi korban? Adalah Persatuan Alumni dan Simpatisan salah satu pondok pesantren, atau disingkat Prabu, yang disampaikan oleh pelapor yang diduga sebagai korban. Tentang peristiwa yang terjadi tadi, sebagaimana diatur di Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 2, junto Pasal 45A, dan atau Pasal 156A KUHP. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu pelapor selaku Ketua Umum Persatuan Alumni dan Simpatisan atau Pondok Pesantren dengan inisial Prabu menerangkan bahwa tanggal 13 Oktober pihak salah satu stasiun TV melalui sebuah program dengan nama inisialnya X2 ya, telah menayangkan siaran yang berisi muatan penghinaan dan fitnah terhadap santri, kiai, dan pondok pesantren. Untuk Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas, dan kepada pemilik Trans 7 Khairul Tanjung untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah melahirkan para generasi-generasi ulama, para kiai secara lumintu dari Wali Songo sampai hari ini, yang dengan Pondok Pesantren Keislaman Indonesia hari ini menjadi umat Islam yang mencintai negara, umat Islam yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Saya, Haji Hamdan Suhaimi, dan sekarang juga saya nyatakan boykot atas Trans 7. Bagaimana suara kalian? Semoga umat Islam tidak anarkis dan pimpinan redaksi Khairul Tanjung bisa memenuhi harapan Kiai Indonesia.